Razak Abdurrahman datang ke kantor kamu? Itu artinya sekarang dia udah berani menunjukkan batang hidungnya di depan kita semua. Bukan berani lagi. Dia justru menyamar sebagai Pak Bambang dan bekerja di kantor aku. Pak Bambang? Berarti dia udah masuk ke rumah kita dan perusahaan kita tanpa siapapun menyadarinya. Sudahlah Dion. Yang penting sekarang kamu gunakan otak cerdas kamu untuk menangkap Razak Abdurrahman. Akan sulit untuk menangkap orang itu. Orang itu memang benar-benar licik. Tapi aku nggak akan nyerah. Kita nggak boleh nyerah. Dia sudah membuka bendera perang terang-terangan sama aku. Dan aku sudah menantang dia secara terbuka. Bagaimana keadaan Razak Abdurrahman sekarang, Al? Aku udah ngecek. Sekarang Razak Abdurrahman benar-benar jadi orang yang kaya raya. Bahkan bisnis perkapalannya dia itu sudah bertaraf internasional. Berarti posisinya udah sangat kuat sekarang. Makanya dia berani tampil di depan kita semua. Tapi Mami sangat cemas. Dengan power yang dia miliki sekarang, dia bisa menuntut balik kamu, Al. Dan kamu pasti akan kalah. Mami gak usah khawatir. Aku yakin aku pasti akan menang. Astaga, apa sebenarnya yang Razak Abdurrahman inginkan dari aku? Mi, udah Mi. Mami tenang aja. Kita percayakan aja semuanya ke Aldi. Aku yakin Aldi pasti bisa menjebloskan dia ke penjara. Mami ingin kalian berdua tahu. Jangan pernah menyepelekan Razak Abdurrahman. Mami tahu pasti orang seperti apa dia sebenarnya. Tapi itu dulu, Mi. Sekarang zaman sudah berubah. Dia pikir kita yang muda-muda gampang ditaklukkan. Aku gak akan nyerah. Mami ingatkan sekali lagi. Jangan pergunakan ego dan darah muda kalian untuk menghadapi Razak Abdurrahman. Gak bisa. Lebih baik kalian manfaatkan dia daripada kalian menentang dia. Kalau enggak, kalian berdua akan berakhir di penjara. Itu pasti. Najwa. Assalamualaikum Najwa. Ada apa? Waalaikumsalam Aldi. Tunggu. Kenapa suara kamu seperti itu? Apa kamu lagi berantem? Atau ada masalah lain? Maaf kalau aku ganggu waktu kamu Aldi. Aku nggak tahu lagi harus menghubungi siapa. Aldi. Rehan ditangkap polisi. Astagfirullah. Rehan ditangkap polisi. Ini bagaimana bisa terjadi? Aku nggak tahu Aldi. Tapi aku yakin Rehan pasti nggak salah. Aku yakin Rehan difitnah. Oke. Kamu tenang dulu sekarang ya. Aku akan ke rumah kamu, aku jemput kamu, kita ke kantor polisi sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, Najwa kenapa? Najwa lagi bingung. Karena Rehan ditangkap polisi. Aku mau ke rumah dia. Assalamualaikum. Dion. Kenapa sih? Aku benar-benar kecewa, Mi. Aku benar-benar kecewa. Kenapa Najwa malah menelpon Aldi, bukan aku? Karena belakangan ini aku yang sangat dekat dengan Najwa, bukan Aldi. Kamu jangan seperti ABG jatuh cinta dong. Aldi itu mau ketemu sama Najwa, kenapa kamu mesti cemburu? Harusnya kamu malah senang karena kamu sudah berhasil memasukkan Rehan ke penjara. Aku yang udah mati-matian menjebloskan Rehan ke dalam penjara. Tapi sekarang Aldi yang malah mendapatkan semua keuntungannya. Ini benar-benar nggak adil, Mi. Aku udah banyak bertaruh untuk menjebloskan Rehan ke dalam penjara. Maksud kamu bertaruh apa?
Mami pikir dengan menjebloskan Rehan ke dalam penjara, itu nggak membuat posisi aku terancam. Jika polisi melakukan investigasi, aku bisa dijebloskan ke dalam penjara. Dion, kamu tenang dulu, Dion. Najwa itu menelpon Aldi hanya minta tolong, bukan buat dinikahi. Enggak. Aku benar-benar kecewa sama Najwa. Aku benar-benar kecewa sama dia. Kenapa sih? Mami mengajarkan aku untuk melakukan kejahatan ini. Mami tahu kan kalau aku nggak mau Najwa itu sampai sakit hati. Ternyata otak kamu itu sudah pindah tempat ya. Kamu itu bicara jangan pakai perasaan, Dion. Perasaan apa, Mi? Kamu mesti ingat, jangan pernah melibatkan perasaan kalau kamu ingin sukses. Karena cinta, pikiran kamu jadi tumpul. Padahal seharusnya hanya kamu yang bisa menikahi Najwa. Karena kamu satu-satunya laki-laki yang tidak punya status pernikahan. Kenapa aku nggak berpikir sejauh itu ya? Ternyata sekarang otak kamu sudah kembali pada tempatnya, Dion. Berhenti jadi laki-laki cengeng ya. Ingat, Dion, kita tidak butuh cinta Najwa. Kita hanya butuh harta kekayaan Najwa. Saya ingin tahu, apa sebenarnya tuduhan yang ditujukan kepada Rehan sampai ditahan? Bukankah ini masih dalam batas dugaan? Tidak, Pak. Kami sudah mendapatkan pengaduan resmi dari pelapor kalau saudara Rehan telah melakukan usaha penipuan. Saya yakin Pak, suami saya nggak mungkin melakukan hal itu. Saya berani menjamin Rehan itu cuma menjual desainnya ke perusahaan di Hong Kong. Dia nggak mungkin menjual ke perusahaan lain. Maaf, Bu. Kami sudah mengantongi bukti-bukti. Bahkan bukti transfer ke rekening Pak Rehan pun kami sudah punya. Semua bukti-bukti telah memberatkan terdakwa. Bagaimana mungkin? Ya Allah, aku tidak sanggup melihat perempuan yang aku cintai ini menangis. Ingin rasanya aku memberikan pundakku untuk tempat Najwa menangis. Tapi itu tidak mungkin, karena kami bukan lagi muhrim. Ya Allah, aku berjanji. Aku akan berusaha sekuat mungkin membantu kamu, Najwa. Cuma itu yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu bahagia. Apa ada cara, Pak, buat saya bisa membebaskan Rehan? Saya rasa hanya jaminan dari perusahaan di Hong Kong yang bisa memberikan kebebasan bersyarat buat saudara Rehan. Tapi itu pun harus dibicarakan secara kekeluargaan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung hanya kepadamu dari kejahatan dan niat-niat buruk orang lain. Dan hanya kepada Engkau aku memohon perlindungan dari segala fitnah yang tengah menimpa diri hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Robbi, aku mohon berikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan pada diri hamba dan keluarga hamba. Kuatkan hati istriku Najwa dalam menghadapi masalah yang sedang menimpa keluarga kami. Dan hanya dengan bantuan Engkaulah, maka kami bisa terbebas dari segala bentuk ujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Rehan, ada tamu untuk Anda. Silakan. Aldi, Najwa. Maafin aku ya. Aku tahu kamu gak mau berhutang budi sama siapapun. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku gak tahu harus minta tolong sama siapa. Aku gak mau kamu kelamaan di penjara. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti situasinya. Yakinlah kamu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kamu harus bersabar ya.
Gimana kabar kamu? Aku baik. Aldi, terima kasih ya. Karena kamu sudah menemani Najwa mengunjungiku di sini. Kalau soal itu kamu gak usah pikirin. Aku pasti akan jaga Najwa. Tapi aku gak habis pikir. Siapa orang yang tega melakukan ini semua sama kamu? Memfitnah kamu dengan sesuatu yang sama sekali tidak kamu lakukan. Rasanya masalah ini berkaitan dengan kepergianku ke Hong Kong tempo hari. Ke seminar yang tidak pernah diadakan. Si pelaku pasti orangnya sama. Orangnya sama. Iya mungkin. Sebelumnya aku dibuat pergi ke Hong Kong dan sekarang aku dijebak dengan kasus ini. Pasti dua kejadian ini ada kaitannya. Aku sama sekali nggak habis pikir. Apa yang selama ini terjadi sama kita semua. Belum lama kita kehilangan Ibu Hasna yang baru saja diculik. Dan sekarang, kamu masuk penjara. Aku rasa ada konspirasi yang terjadi di keluarga Najwa. Artinya, ada seseorang yang sengaja menjebak kamu. Ini hanya menurut asumsi aku yang melakukan ini semua. Razak Abdurrahman. Itu gak mungkin, Aldi. Aku gak percaya kalau ayah aku tega melakukan itu sama ibu. Maafkan aku, Najwa. Bukan maksud aku untuk menuduh, tapi Om Razak sempat mendatangi aku di kantor. Dan beliau mengancam aku bahwa aku harus menarik semua tuntutan aku. Kalau tidak, orang-orang yang berada di terdekat aku akan mengalami musibah. Astagfirullahaladzim. Ayahku mendatangi kamu, Aldi. Aldi, apa lagi yang diinginkan Pak Razak Abdurrahman? Bagaimana dia bisa menemukanmu? Kamu ingat Pak Bambang? Orang yang sempat menangis di rumah sakit waktu itu. Ya, memang kenapa dia? Pak Bambang itu sebenarnya adalah Razak Abdurrahman. Permisi. Apa yang dia inginkan? Lalu, apa tujuan dari perbuatannya? Tapi untuk apa dia memenjarakan Rehan, Aldi? Sedangkan dia tahu Rehan itu adalah suami aku. Dan aku adalah anak kandung. Apa yang bisa aku asumsi sekarang adalah beliau benar-benar ingin balas dendam kepada keturunan Haryo Kusumo dan juga Indra Syaputra. Kenapa semua ini bisa terjadi dan menimpa keluarga kami? Istighfar, Najwa. Istighfar ya. Apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan aku sangat yakin kita bisa mengatasi ujian ini. Kamu juga harus yakin dan percaya, ya? Ya Allah, kuatkanlah imanku agar tetap berada di jalanmu. Aku harus berpegang teguh pada janjiku bahwa aku sudah merelakan Najwa untuk sahabatku, Rehan. Hasna, maafkan saya. Saya belum bisa menemukan di mana mereka menyembunyikan kamu.
Tapi saya janji akan membebaskan kamu dari penculik-penculik itu. Saya akan menyatukan kembali kamu dengan anak kita, Priti. Maaf, Tuan. Nona Priti datang ingin bertemu. Priti, ada apa? Ayah. Sudahlah, kamu gak usah bersedih seperti ini. Ayah janji, ya, akan menemukan ibu kamu. Ayo duduk. Tapi ini bukan tentang ibu ya. Ini tentang Rehan. Rehan? Ada apa dengan Rehan? Rehan ditangkap polisi ya. Ditangkap polisi? Bagaimana ceritanya? Perusahaan di Hong Kong merasa kalau Rehan menjual desainnya Rehan ke perusahaan lain. Dan itu adalah tindakan kriminal ya. Aku yakin Rehan pasti difitnah. Gak mungkin dia melakukan hal itu ya. Ayah mau kan nolongin Rehan? Selama Hong Kong saja, kamu gak usah khawatir. Ayah banyak relasi di Hong Kong. Kamu tenang. Terima kasih Ayah. Ayah nggak habis pikir. Kenapa kamu ingin Rehan dibebaskan? Sementara dia sudah mengkhianati cinta kamu. Rehan itu cinta sejatiku ya. Dia satu-satunya orang yang pengen Priti nikahi. Nggak ada yang lain. Tapi Najwa sudah merebut Rehan dari aku. Baik. Papa akan membebaskan Rehan. Beneran ya? Papa akan membebaskan Rehan dengan satu syarat. Dia harus menikahi kamu. Ide ayah itu memang ide yang cemerlang. Tapi Rehan dan Najwa itu tidak bisa dipisahkan. Karena istrinya itu sangat protektif. Aku gak yakin bisa ya. Ayah akan lakukan apa saja demi kebahagiaan anak ayah. Masalah Najwa, itu urusan ayah. Penantianku akhirnya akan segera berakhir. Kesabaranku akan berbuah. Dan buah itu adalah Rehan. Selamat datang dalam kehidupan baru kamu bersamaku, Rehan. Dan selamat tinggal dari kehidupan lama kamu bersama Najwa.